Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya doakan semoga hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendukung channel ini. Dan mudah-mudahan channel ini kedepannya bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa bermanfaat. Video-video yang sudah saya share bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi para teman-teman pemula, bermanfaat untuk diri saya pribadi khususnya. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas terkait dengan informasi awal periode. Oke ya teman-teman, jadi dalam kita menganalisa itu salah satunya awal periode itu juga banyak teman-teman yang menggunakan analisa sebagai titik utama, di mana awal periode itu salah satu titik di mana kita itu mencari sebuah informasi-informasi untuk melakukan suatu perdagangan. Tapi jangan terlalu kita utamakan ataupun jangan jadikan suatu dukungan untuk informasi awal periode itu, sebab sangat berbahaya sekali ketika kita tidak mengetahui kekuatannya, arah harganya dari dukungan-dukungan yang kuat seperti support ataupun resisten, seperti tren, seperti time frame 5 menitnya sebagai salah satu pendukung dalam kita melakukan suatu perdagangan. Jadi dalam menganalisa awal periode itu cukup kita mengetahui informasinya saja sebagai tolak ukur di mana harga itu akan melanjutkan naik ataupun turun. Dan pastinya informasi awal periode bukan penyebab utama untuk kita melakukan suatu perdagangan, bukan sebab utama kita melakukan open posisi. Yang harus teman-teman ketahui seperti itu ya. Seperti halnya saya open posisi tadi di sini 1 menit. Itu saya memanfaatkan awal periode, informasinya penurunan. Memang benar dia turun. Informasi dari awal periode dan membentuk sebuah support itu penurunan informasi awal periodenya. Ketika dua candle hijau ini lahir, itu saya lihat adalah candle perlemahan buyer. Tetapi candle perlemahan buyer itu memang dijalankan oleh seller sesuai dengan informasi awal periode, yaitu penurunan. Dan pada detik-detik akhir ternyata di sini ada sebuah rejeksi harga, di mana dia ingin menurunkan level harga sesuai informasi awal periode, tetapi ternyata dibatalkan lagi, ditolak kembali naik ke atas. Makanya setelah itu saya open posisi ke atas tanpa saya mengetahui kekuatan sebuah resisten ini. Saya optimis bahwa resisten itu akan dijebol, akan ditembus. Padahal ini resisten di 5 menitnya ya. Ini adalah sebuah resisten di 5 menitnya. 8.40 kita lihat. 8.40, 8.45. Ya. Ini resistennya. Ini adalah resisten. Ya. Di 5 menitnya itu adalah sebuah resisten. Ya. Resisten yang memang benar-benar resisten. Ini ya, ini adalah benar-benar resisten di 5 menitnya. Tetapi kenapa saya open posisi ke atas setelah adanya candle rejeksi ini? Ya. Itu yang harus kita perhitungkan dalam menganalisa awal periode, teman-teman. Awal periode di sini minta turun. Ini pun minta turun. Di sini itu perlemahan daripada buyer. Di area resisten dia ditolak.
memang dijalankan, informasi-informasi itu dijalankan di mana? Di sini. Dia tadinya turun, tapi saya melihat sumbu ini di akhir-akhir dia ada penolakan untuk turun ke bawah, dan saya melihat ini akan menjadi uptrend kembali sesuai dengan support yang semakin naik, dan saya menganalisa bahwa ini akan menjadi sebuah candle koreksi dan resisten ini akan berhasil ditembus. Itu dalam saya menganalisanya, teman-teman. Jadi dukungan awal periode ini itu tidak berlaku, hanya berlaku satu candle saja penurunannya. Dukungan ketiga candle ini semuanya itu dukungan untuk turun. Dukungan untuk turun. Ya. Jadi informasi awal periode dan ini itu semua mengindikasikan akan adanya penurunan. Tetapi ketika seller mulai mengambil alih dengan informasi-informasi buyer yang memang indikasinya penurunan, itu pemanfaatan daripada pihak seller itu tidak maksimal, dan ada rejeksi untuk ke atas. Kalau kita kaitkan lagi, ternyata di awal periode itu memang membentuk sebuah support, ya, membentuk sebuah support. Dukungan support ini juga sangat mendukung untuk kenaikan walaupun awal periode informasinya penurunan. Ini penurunan, ini pun penurunan. Ya. Jadi awal periode itu jangan dijadikan suatu patokan utama dalam kita menganalisa untuk melakukan perdagangan. Banyak poin-poin yang harus kita ambil, teman-teman ya. Banyak poin-poin yang harus kita ambil. Tetapi kalau kita kekeh tadi di sini, terbentuk resisten, kita open sell karena kita sangat meyakini awal periode di sini ada resisten, itu akan zong ya teman-teman, itu akan zong ya, paham ya teman-teman. Jadi awal periode itu boleh kita ambil sebagai apa, sebagai apa ya, maksudnya sebagai bahan dalam kita menganalisa, sebagai bahan untuk kita kumpulin dan kita jadikan satu, apakah sejalan dengan tren, apakah sejalan dengan support resisten, itu ya. Makanya di dalam saya trading, informasi-informasi harga itu saya letak di poin nomor 3. Yang pertama tren, yang kedua support resisten, yang ketiga informasi harga. Karena yang paling bisa dikatakan kuat itu adalah tren sama support resisten, karena tren yang pertama kita lihat ketika kita buka market ya, polanya seperti itu teman-teman. Jadi awal periode itu jangan kita jadikan suatu patokan untuk kita melakukan open perdagangan ya teman-teman. Oke, ketika lahir candle seperti ini, kita itu jangan terfokus lagi untuk buy, ya teman-teman ya. Karena candle-candle seperti ini itu sudah mengindikasikan bahwa akan adanya buyer yang lemah dan ciri-ciri reversal harga. Kita sudah mengantongin support-supportnya itu semakin naik, resistennya semakin ditembus, artinya tren itu sedang menuju kenaikan. Ini awal periode mintanya naik ya, Ketika seller di sini lemah, itu buyer akan muncul teman-teman, ya. Ketika seller di situ lemah, buyer itu akan muncul ya. Jadi teman-teman yang harus dikantongin ketika informasi awal periode itu sejalan dengan tren, yang harus teman-teman kantongin itu ketika tren naik, awal periode minta naik, seller itu harus lemah ya, dan buyer itu harus kuat ya. Itu kita menganalisanya seperti itu. Saya kan sudah katakan ya, ketika seller lemah, buyer akan muncul. Ketika buyer lemah, seller pun akan muncul. Itu poin dasarnya seperti itu teman-teman. Ya. Oke, di sini saya akan open posisi 1 menit. Itu belum terjadi support ya, saya open posisi 1 menit. Ya. Ini masih menjadi 50%, apakah dia akan naik, apakah dia akan turun. Dari informasi awal periode saja saya mengantongin, dan dari rejeksi ini saya open posisi buy ya. Di 5 menitnya
itu pun membentuk suatu resisten. Ciri-ciri reversal, informasinya ini penurunan, ya. Apakah mampu ini menjadi candle buyer dan menembus resisten? Itu yang harus kita perhitungkan karena apa? Tren lagi naik, ya. Paham ya teman-teman ya? Kenapa Bang nggak open posisi 3 menit, 5 menit? Ya karena awal periode itu hanya poin pertama, hanya poin baru 1 poin ya yang saya kantongin. Aduh, tersliding ya. Nah, tuh ya. Tapi seller sudah lemah, makanya di sini langsung saya ambil 3 menitnya nggak apa-apa. Karena apa? Seller sudah lemah. Nah, ini yang saya katakan, awal periode itu informasi kenaikan. Ketika informasi kenaikan sejalan dengan tren dan di sini lahir resisten, maka yang harus kita ambil adalah perlemahan sellernya untuk mengambil buy. Ketika sellernya kuat, maka buyer itu belum akan muncul dan hanya akan menjadi rejeksi-rejeksi seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Jadikanlah awal periode itu sebagai bahan yang kita kumpulin untuk kita analisa open posisi. Jangan jadikan suatu patokan utama, jangan jadikan pendukung utama. Itu berbahaya teman-teman ya. Berbahaya. Awal periode itu kan terkonfirmasi kalau nggak di area informasi ya di area konfirmasi. Ya. Paham ya? Ketidakkuatannya seller itu akan dimanfaatkan oleh buyer. Tapi ketika buyer yang lahir itu lemah, ya maka seller akan muncul lagi. Polanya seperti itu. Kalau ini menjadi candle hijau, berarti terkonfirmasi di area konfirmasi awal periodenya. Ya, paham ya teman-teman ya? Saya harap teman-teman bisa memahami lah ya awal periode itu bagaimana cara kerjanya. Ya, cara kerjanya bagaimana. Saya melihat tadi ini informasinya ke atas. Ini pelemahan seller, saya open posisi untuk naik, ternyata masih dia turun. Belum berani buyer itu mengambil alih harga itu, ya. Jadi tunggu sampai memang benar-benar seller itu bimbang ya teman-teman ya, baru buyer akan muncul seperti ini. Nah itu terbentuk support ya, terbentuk support baru. Itu sangat mendukung untuk konfirmasi awal periodenya, sangat mendukung, ya. Jadi itu. Kalau sampai di sini kok tidak ada konfirmasi, di sini tidak ada konfirmasi dari awal periode, teman-teman tinggalin. Jangan dianalisa lagi, jangan dilanjutin analisa awal periode ini. Ini sudah expired ya. Sudah expired. Teman-teman jangan pakai lagi awal periode itu. Nah, itu ya. Buyer memang tidak mampu untuk apa? Menaikkan level harga. Ya. Buyer tidak mampu menaikkan level harga tuh. Hanya dia close di area situ saja ya. Belum mampu buyer. Belum mampu mewujudkan harga sampai menaikkan level harga lah, intinya gitu. Belum mampu buyer itu menaikkan level harga. Paham ya teman-teman ya? Jadi polanya itu seperti itu teman-teman ya. Dan kita menganalisa awal periode. Ambil awal periode itu sebaiknya itu sejalan dengan tren informasinya. Dan ketika awal periode sejalan dengan tren, maka yang harus kita ketahui itu ambil seller lemah dan buyer kuat ketika open buy. Ambil seller kuat dan buyer lemah ketika kita open sell. Polanya seperti itu dasarnya ya. Jangan sekali-kali kita open buy di saat buyer itu lemah dan seller itu kuat. Jangan sekali-kali kita open sell di saat seller itu lemah dan buyer itu kuat. Itu berbahaya ya teman-teman ya, berbahaya untuk open posisi kita. Ya. Polanya seperti itulah awal periode ya. Jadi jangan dijadikan suatu patokan untuk kita mengambil keputusan. Nah, ternyata dijawab nih. Informasi ini dijawab di sini di area konfirmasi. Baru di sini akan ada kenaikan. Ya.
Tadi belum kuat ini bayarnya menaikkan level harga, belum kuat, hanya sebatas dia stop di situ saja. Dengan tren yang keadaannya seperti ini kalau saya gambarkan ini juga ya FTT secara globalnya dan reversal secara tren penurunan ini, ya itu saya gambarkan seperti itu. Jadi teman-teman harus paham, informasi awal periode itu jangan dijadikan suatu patokan. Itu sama informasi-informasi pada candle-candle sebelumnya. Tapi setidaknya sebagai trader kita tahu dari mana sih kita menganalisanya, titik mana sih yang menjadi acuan kita pertama kali untuk mengambil informasi-informasi gitu loh. Mengambil informasi-informasi untuk analisa kita dari mana sih titiknya. Kalau saya, kebiasaan saya untuk mengambil informasi sebagai bahan untuk open posisi itu biasanya saya dari lahirnya support atau resisten. Itu kebiasaan saya, ya. Dan teman-teman juga sebagai trader itu juga saya mengambil informasinya itu dari awal-awal periode itu enaknya. Ya silahkan gunakan, silahkan, ya. Jadi ada titik-titik yang memang teman-teman ambil gitu loh. Yang memang teman-teman ambil untuk apa? Untuk menjadi bahan sebagai dukungan-dukungan untuk open posisi. Ya setidaknya seperti itu. Ya paham ya teman-teman ya. Jadi pola kita itu berdagang itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus memang benar-benar menganalisa itu bukan daripada satu sudut pandang. Banyak sudut pandang yang harus kita ambil. Salah satunya apa? Salah satunya support resisten, tren, informasi-informasi yang terlahir di 5 menitnya itu bagaimana, tren di 5 menitnya bagaimana. Ya. Jadi polanya seperti itu ya teman-teman. Ini awal periode yang tadi saya ambil di sini, saya open posisi di sini. Ketika seller lemah ternyata belum mampu naik. Dia masih turun lagi. Ketika lahir support saya open posisi di sini, ternyata masih belum mampu bayarnya untuk menaikkan level harga, masih turun. Tapi di sini saya sudah menyimpulkan bahwa awal periode ini akan dijawab di area konfirmasi karena lahir support. Ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi polanya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang suka menganalisa di awal periode itu jangan dijadikan titik acuan utama atau pendukung utama untuk kita melakukan perdagangan. Karena awal periode itu bisa terjadi konfirmasinya itu di area informasi atau di area konfirmasi atau di akhir candle dalam periode itu atau di awal periode selanjutnya ya. Ini kan awal periode selanjutnya ya. Artinya terkonfirmasi di sini awal periodenya. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi sudut pandang yang kita ambil dalam menganalisa itu harus luas teman-teman. Harus panjang lah, kita pikirin harus panjang. Ya. Ini awal periode itu saya tidak terlalu memakai ya teman-teman ya, karena bagi saya susah sih awal periode itu memang. Saya lebih dominan kepada analisa itu dari support resisten dan tren. Informasi-informasi harga itu sebagai tambahan saja ya. Ya teman-teman ya, paham ya? Jadi polanya seperti itu. Oke, untuk ke depan saya akan mengulas ya tentang awal periode lagi kemungkinan. Tapi ada beberapa video yang memang masih terlewatkan ya, artinya belum bersambung lagi gitu kan. Tapi saya akan mencoba awal periode ini sedetail mungkin nanti ya, sedetail mungkin. Ini kebetulan hari ini ya sibuk sih, tapi agak siangan nanti sibuknya. Dan kemarin memang 2 hari agak sibuk, jadi saya belum bisa bervideo. Makanya ini mungkin cukup sampai di sini ya, sebab ini saya harus beraktivitas kembali ya. Jadi kepada para teman-teman khususnya pemula, bagus-bagus saja informasi awal periode. Tapi carilah pendukung yang kuat, carilah konfirmasi yang kuat. Konfirmasi yang kuat itu bisa dari support resisten dengan dukungan tren, dengan dukungan 5 menitnya. Sudut panjangnya sampai segitu ya teman-teman ya. Sudut pandang kita menganalisa itu sampai luas lah pokoknya. Sampai sedetail mungkin. Jangan sampai kita terjebak, ya. Jadi awal periode itu bisa terkonfirmasi di area informasi, bisa terkonfirmasi di area konfirmasi, bisa terkonfirmasi di candle, akhir candle dalam periode itu atau awal periode selanjutnya. Ini kan awal periode ini ya, bisa terkonfirmasi di sini. Ya, paham ya teman-teman? Tetapi yang enak sebetulnya kita bertrading itu pola FTT ya teman-teman. Pola FTT, nikmatin aja pola FTT. Sebetulnya saya agak
agak sedikit tidak menguasai ya tentang pola informasi awal periode ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mencari gaya trading teman-teman masing-masing lah. Enaknya, nyamannya di mana ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan awal periode untuk video kali ini ya teman-teman. Insya Allah besok atau nanti malam saya akan sambung lagi penjelasan tentang awal periode ya. Insya Allah nanti malam saya akan buatkan video lagi tentang awal periode ya, bersambung daripada poin awal periode ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.